Sufyan Ats-Tsauri melintas ke pasar, hadirin jamaah Allah. Melintas ke pasar melihat sendalnya seorang wanita. Sendal, bukan kakinya, bukan auratnya, bukan sendalnya. Namun begitu pulang beliau menangis. 40 hari menangis, merasa bertaubat, merasa dirinya bersalah. Kenapa saya tidak bisa menjaga mata ini? Para salaf terdahulu begitu hati-hati, hadirin Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah, di Masjid Nurul Amanah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah terima segala rukuk kita, sujud kita, sedekah kita, sehingga itu semuanya bisa menjadi bekal kita untuk bertemu Allah dan Allah menempatkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan umatnya, dan semoga kita tergolong ke dalam umat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman fitnah seperti ini, hadirin jemaah Allah, ujian begitu bertubi-tubi menimpa kita, bangsa kita, negeri kita, agama kita. Maka tetaplah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, melaksanakan perintah Allah yang semuanya sudah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Lebih rinci dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah larang, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menjauhi maksiat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. 80 tahun sudah negeri kita merdeka. Ini adalah nikmat yang berharga dari Allah, nikmat yang mahal. Begitu mahal nikmat merdeka ini, hadirin jamaah rahimakumullah. Bendera kita bisa berkibar bebas, sang merah putih tentunya. Rakyat bisa beraktivitas untuk mencari rezeki yang halal. Para pelajar bisa menuntut ilmu. Negeri kita bisa menentukan nasib kita sendiri, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diingat bahwa kemerdekaan yang hakiki bukan kemerdekaan seperti itu. Kemerdekaan yang hakiki bukan merdekanya negeri kita dari penjajah, bukan ya ikhwan. Tetapi kemerdekaan yang hakiki adalah merdekanya diri kita, hamba kita ini dari penghambaan kepada selain Allah, kemudian hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka yang hakiki. Memang secara politik kita telah merdeka, hadirin jamaah Allah. Tapi coba kita tanya pada diri kita, sudahkah akidah kita, tauhid kita merdeka dari kesyirikan? Kadang
Ada rasa tidak percaya dengan Allah. Pedagang tidak percaya sama Allah, sehingga beliau mencari penglaris. Dipasanglah raja, dipasanglah jimat. Ini mencederai akidah, mencederai tauhid kita. Sudahkah mata kita merdeka dari dosa-dosa yang Allah larang? Sudahkah hati kita merdeka? Ini perlu kita tanyakan hadirin Allah. Hati kita sudahkah merdeka dari iri, dari dengki, dari cinta dunia yang berlebihan, hubbud dunya, mencintai dunia sehingga dia menghalalkan segala cara. Sudahkah kita merdekakan mata kita, kemaluan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kadang orang merasa dirinya telah merdeka, padahal dia masih dijajah oleh hawa nafsunya, masih dijajah oleh jabatannya, masih dijajah oleh dunianya, sehingga bisa melupakan Allah. Bahkan masih dijajah oleh media sosialnya, merasa merdeka. Dan yang perlu kita introspeksi pada hari ini adalah, yang baru saja kita merayakan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus. Yang pertama adalah wajib bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kita tanya pada diri kita, sudahkah tauhid kita, akidah kita merdeka dari kesyirikan? Karena ini adalah amalan yang utama hadirin jamaah Allah. Maka seseorang ketika kembali kepada Allah, seorang ketika wafat, ketika masih memiliki iman, ketika masih memiliki akidah tauhid yang bersih, yang jauh dari kesyirikan, maka inilah modal seseorang tidak bisa kekal ke dalam neraka. Dia akan masuk surga pasti ketika akidah itu selamat dari kesyirikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah, hadirin jamaah Allah. Makanya dulu ada salah seorang sahabat, dalam sejarah dikisahkan, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika ingin memerdekakan dirinya dari penghambaan Lata dan Uzza, ketika dakwah Rasulullah SAW masuk ke dalam hatinya, maka beliau mengikrarkan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Majikannya Umayyah bin Khalaf menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih, diseret Bilal, dicambuk untuk mengucapkan kalimat Lata dan Uzza adalah Tuhannya. Maka yang keluar dari lisan Bilal bin Rabah yang mulia adalah Ahad, Ahad, Allah yang Esa, Allah yang satu. Bahkan Umayyah bin Khalaf melampiaskan kemarahannya. Bilal diikat di atas padang pasir di bawah terik matahari. Belum puas majikannya ditindih dengan batu yang besar. Kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibeli dengan harga 7 uqiyah emas. Maka suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Bilal. Rasul mengatakan, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah?" Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuliku masuk surga? Inni dakhaltu jannah fasami'tu khashatan 'alaika amami. Aku masuk surga, wahai Bilal, dan aku mendengar suara sendalmu itu ada di depanku. Maka kata ulama bahwa orang-orang yang bisa memerdekakan tauhidnya, akidahnya, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, hadirin jamaah. Ini yang harus kita merdekakan pada diri kita. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah Allah, kita harus memerdekakan lisan kita dari dosa-dosa lisan. Kadang kita menyakiti saudara kita dengan lisan ini. Akibat lisan terjadi perpecahan, anarkis dari lisan ini, hadirin jemaah Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat, menyanjung manusia, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Namun di ayat selanjutnya Allah mengancam, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian aku tenggelamkan manusia ke dalam neraka yang paling bawah, yang paling kerak. Dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah bisababil lisan, karena sebab lisan.
Lisan hadirin jamaah rahmatullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatahum." Bukankah banyak manusia tergelincir, tenggelam masuk ke dalam neraka karena apa? Karena buah dari lisannya. Dari lisannya hadirin rahmatullah. Makanya dulu ada salah seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal di masyarakatnya, ketika dia mau bertutur kata, berhenti sejenak, merenung sejenak, memikirkan kalimatnya, apakah kalimat ini membuat orang sakit atau membuat orang bahagia? Apakah kalimatnya membuat Allah redha atau Allah murka? Berhenti sejenak. Maka beliau mengatakan, "A'aqulu kalimatan tardahullah am tughdibuhu?" Apakah aku harus mengucapkan kalimat yang membuat Allah redha? Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang membuat orang bahagia, kalimat-kalimat yang menyenangkan, itu adalah kalimat yang membuat Allah redha. Am tughdibuhu, apa Allah murka? Kalimat fitnah, kalimat makian, kalimat merendahkan manusia, itu adalah kalimat yang Allah murkai. Makanya beliau sangat menjaga. Maka ketika kalimat itu dipandang tidak perlu, akan membuat kisruh, akan membuat kegaduhan, akan membuat anarkis, maka beliau diam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, apa kata Rasulullah? "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka berkatalah yang baik, berbicaralah yang baik, kalimat-kalimat yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Aw liyasmut, lebih baik kamu diam daripada tidak bisa menyenangkan kalimatnya. Ini penting hadirin jamaah Allah. Negeri kita baru saja diuji dengan musibah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah karena lisan, apalagi lisan para pejabat, juga lisan rakyat yang harus kita jaga hadirin jamaah Allah. Karena anarkis adalah musibah, karena anarkis adalah bencana yang menimpa kita. Kedamaian adalah rahmat. Kedamaian adalah nikmat Allah yang mahal hadirin jamaah Allah. Kemudian yang ketiga hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, yang perlu kita merdekakan pada diri kita adalah mata kita, kemaluan kita. Kita merdekakan dosa mata. Kadang seorang melakukan kemaksiatan awalnya dari mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Katakanlah kepada orang beriman, orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Jangan sampai pandangan kita ini liar hadirin Allah. Karena dari pandangan yang salah, pandangan yang kita lihat adalah pandangan yang diharapkan oleh Allah, ya, gejolak hawa nafsu akan bekerja, maka jatuhlah seorang itu kepada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada salah seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri melintas ke pasar hadirin jamaah Allah. Melintas ke pasar melihat sendalnya seorang wanita. Sendal, bukan kakinya, bukan auratnya, bukan sendalnya. Namun begitu pulang beliau menangis, 40 hari menangis, merasa bertaubat, merasa dirinya bersalah. Kenapa saya tidak bisa menjaga mata ini? Para salaf terdahulu begitu hati-hati hadirin Allah. Karena kadang orang merasa itu bukan dosa, padahal kita melihat aurat itu adalah dosa. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang banyak dosa tapi dia tidak menyadari kalau dirinya melakukan dosa, akibatnya adalah dia malas untuk beribadah, malas untuk tilawah Al-Quran, malas untuk ke masjid, malas untuk bersedekah, malas untuk baca Al-Quran. Maka ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita semua hadirin Allah. Kalau itu kita rasakan, maka banyaklah bertaubat, banyak beristighfar. Karena banyak dosa-dosa kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Merasa kita paling baik, padahal itu adalah dosa. Sufyan Ats-Tsauri menangis. Kenapa? Lengah untuk tidak bisa menjaga matanya. Karena kadang dengan melihat sendal wanita, pikirannya kemana-mana, hawa nafsunya bergejolak, setan terus menggoda. Pada akhirnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang keempat hadirin jamaah rahimahumullah, yang perlu kita merdekakan adalah kita merdekakan hati kita dari hasad, dari dengki, dari buruk sangka. Karena dari buruk sangka muncullah pertikaian, muncullah permusuhan, putuslah silaturahmi, bahkan saling membunuh di antara saudara karena buruk sangka. Maka Rasulullah SAW
mengingatkan pada kita, iyyakum wa dhanna. Hendaklah kalian jauhi oleh kalian prasangka-prasangka buruk sangka kepada orang lain, jauhi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat, beliau mengatakan, sebentar lagi akan kalian saksikan seorang laki-laki calon penghuni surga. Bayangkan ya ikhwan, orang masih hidup oleh Rasul dikatakan calon penghuni surga, padahal dia masih berpotensi untuk melakukan dosa. Maka muncullah seorang laki-laki menenteng sendalnya, jenggotnya penuh dengan air bekas wudu menetes. Maka Rasulullah mengatakan itu dia calon penghuni surga. Di hari kedua diulang lagi oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di hari yang ketiga. Maka para sahabat penasaran, amalan apa yang dilakukan oleh dia sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Salah satu sahabat yang sangat penasaran adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka diikutinlah seorang laki-laki itu, diikutin sampai terjadi dialog. Akhirnya Abdullah bin Umar minta izin agar bisa bermalam di rumahnya. Di malam pertama diamati, tidak ada amalan istimewa, tahajudnya biasa, tilawahnya biasa, salatnya biasa. Di hari kedua juga diamati, sama. Di hari ketiga sama. Maka ketika hari ketiga Abdullah bin Amr bin As izin, wahai saudaraku, aku izin mau pulang. Tapi bolehkah aku tahu apa amalanmu? Apa amalanmu yang istimewa yang menjadikan Rasul mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga? Sahabat mengatakan, aku tidak punya amalan apapun. Tidak ada amalan istimewa yang aku lakukan. Maka Abdullah bin Amr bin As meninggalkan laki-laki itu. Ketika hendak menoleh ke belakang, maka dipanggil, wahai Abdullah, sini. Beliau menjelaskan, beliau mengatakan, ghaira anni ahadan fi nafsi ghisan li ahadin minal muslimin. Wahai saudaraku, aku tidak punya amalan istimewa, tapi aku punya hati yang sedikit pun hatiku ini tidak pernah ingin menyakiti saudaraku. Aku punya hati yang sedikit pun tidak ingin menyakiti saudaraku. Menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan tangannya, tidak. Bahkan seorang muslim mestinya kalau ketemu saudaranya adalah yang terbaik adalah melakukan amalan istimewa, amalan unggulan. Salah satunya adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman adalah amalan utama. Ketika ketemu dengan saudaranya senyum, maka dia bahagia, memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman. Kalau kita punya rezeki yang lebih, kita ajak makan. Seperti di Masjid Nurul Amanah ini, memberi makan kepada jamaah, memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman, maka donaturnya akan mendapatkan pahala amalan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyinyir, bukan ngeledek, bukan menghina, bukan menjatuhkan martabatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iya. Aku di hatiku ini sedikit pun tidak ada rasa iri, rasa hasad, rasa dengki ketika melihat saudaraku mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bahagia, bersyukur, berterima kasih. Bukan dengki, bukan iri, bukan curiga. Dari mana itu hartanya? Beli dari mana itu? Dia korupsi. Walaupun tidak diucapkan dari lisannya, tetapi hatinya ada rasa dengki. Inilah amalan yang buruk. Bayangkan Allah, ternyata amalan hati yang dua itu bisa menjadikan seorang laki itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani rahimakumullah. Di khutbah yang kedua marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar sisa usia kita ini adalah sisa usia yang produktif untuk bisa terus mengundang keridhaan Allah, agar sisa usia ini
bisa kita gunakan untuk mencari ridho Allah, mencari pahala untuk bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang hakiki bukan dunia ini, hadirin Allah. Kehidupan hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah yang paling baik dan yang paling kekal. Maka jangan pernah kita gadaikan diri kita untuk dunia sehingga kita hancur di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi absarina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana fansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على أدائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن أنواع سرور كلها إلى أنواع خير كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu kami, dosa ayah kami ya Allah, yang mendidik kami, mengasuh kami sehingga hari ini kami jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk darimu ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah, jika telah meninggal ampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Tawwab, ya Tawwab, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri, anak-anak, keturunan kami, keturunan orang-orang bertakwa, pimpinan orang bertakwa ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami yang mau ruku, yang mau sujud kepadamu ya Allah. Berilah petunjuk jika mereka lalai ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma shaddid ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.